Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, virus corona yang berbahaya telah menyebar ke hampir seluruh negara bagian Amerika Serikat dan menimbulkan kekhawatiran akan terus meningkat pada saat tingkat vaksinasi mulai menurun di negara ini. Varian Delta yang pertama kali terdeteksi di India kini ditemukan di sedikitnya 46 negara bagian Amerika dan diperkirakan akan lebih cepat menyebar. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Dr. Rochelle Walensky memperingatkan varian Delta lebih mudah menular dibanding varian Inggris dan diperkirakan akan menjadi varian yang dominan di Amerika dalam beberapa bulan ke depan. Penularan varian Delta meningkat di wilayah Amerika dengan tingkat vaksinasi rendah. Dan menurut ABC News, varian Delta mencakup 90% dari kasus baru COVID di barat daya Missouri. Meski data menunjukkan vaksinasi lengkap efektif melawan varian baru ini, tapi jutaan warga masih enggan untuk divaksin. Hal ini mempersulit tercapainya tekad Presiden Biden untuk memberikan setidaknya 1 dosis vaksin kepada 70% warga dewasa Amerika sebelum hari kemerdekaan 4 Juli. Melambatnya tingkat vaksinasi di seluruh Amerika membuat sejumlah pejabat kesehatan lokal melakukan jemput bola dengan membuka klinik vaksinasi di tempat umum seperti stasiun bis atau kereta. Kekhawatiran terhadap varian Delta tidak hanya terjadi di Amerika. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, varian ini sudah menyebar di 80 negara lebih di seluruh dunia. Saudara, Senat Amerika dijadwalkan membahas pencabutan Undang-Undang Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer setelah DPR Amerika menyetujui pencabutan perundangan itu. Presiden George W. Bush dulu menggunakan undang-undang itu untuk menginvasi Irak, dan kini Presiden Joe Biden mengisyaratkan akan menandatangani pencabutan otorisasi perang ini setelah lolos dari Kongres Amerika. Hampir 20 tahun sejak ofensif militer Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush untuk menggulingkan pemimpin Irak Saddam Hussein, undang-undang yang memberinya wewenang melancarkan serangan mendapat sorotan Kongres. Undang-undang yang sama digunakan dua presiden selanjutnya dari kedua partai untuk melancarkan serangan di luar negeri. To this day, our endless war continues, costing trillions of dollars and thousands of lives in a war that goes way beyond any scope that Congress conceived or intended. Menurut konstitusi AS, Kongreslah yang berwenang menyatakan perang. Tapi menyusul serangan 11 September 2001, Kongres memberi Presiden wewenang lebih luas untuk melancarkan serangan. Undang-undang Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer, disingkat AUMF, menurut sebagian anggota Kongres justru memperlemah militer AS. The longer this AUMF is on the books, the longer we in Congress are abandoning our own moral and constitutional duty to debate and to decide when to send American soldiers into harm's way. Tapi pendukung AUMF mencontohkan pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh pemerintahan Trump setelah bertahun-tahun menalangi serangan terhadap pasukan AS di Irak sebagai contoh mengapa undang-undang seperti ini perlu dipertahankan. I also share the desire to repeal the 2002 AUMF as well as the 2001 AUMF. But that must be a part of a serious process to provide clear, updated authorities against the terrorists who still plot to kill Americans at home and abroad. Setelah lolos di DPR dengan 268 suara mendukung dan 161 suara menolak, proposal mengakhiri otorisasi perang Irak ini pindah ke Senat AS. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke tongeret atau cicadas, spesies serangga di wilayah timur Amerika yang keluar dari tanah setiap 17 tahun untuk berkembang biak. Serbuan serangga ini membuat sebagian orang terganggu, tapi beberapa koki restoran melihat berlimpahnya cicadas sebagai potensi kuliner berprotein tinggi. Di restoran masakan Laos, Chip Kau di Washington DC, ada hidangan yang tidak ada di menu dan harus dipesan khusus. So when our guests call, or they order online, it will be like just say jakjan. So that's kind of like a secret. so they will come and pick up to go only. Hidangan tersebut diolah dari tonggeret alias cicada, serangga yang belakangan ada di mana-mana di ibu kota AS dan sekitarnya. Di restoran Cucina on Market ini, cicada diolah menjadi masakan Meksiko. Cicadas and shrimp are in the same family. It's one of the reasons why when people taste cicadas, they say, oh, that tastes like shrimp. It's like, yep. And when I tried them yesterday, I definitely got that same sensation from eating them, for sure. Taco tonggeret pun siap disantap pelanggan. So at first, you can definitely feel a bit of the crunch, but as you start to chew it, it kind of just melts in. I wouldn't say it's anything weirdly texture-wise. I think the avocado and the toppings, it kind of helps.
Sementara itu, celebrity chef Bun Lai menggelar kelas memasak sushi menggunakan serangga ini. Insects are eaten by 2 billion people. Americans don't eat insects. Europeans feel that insects are disgusting. But half the world thinks that insects are delicious food, and they are. Sebagian ahli nutrisi telah lama mendukung konsumsi serangga yang kaya akan protein, asam amino, dan vitamin. Sementara banyak pemerhati lingkungan juga mendukungnya, mengingat minimnya jejak karbon budidaya serangga dibandingkan peternakan sapi. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Ray Sims yang beserta suaminya Dave memiliki rumah makan warung Riri di San Diego, California. Warung ini berupa rumah lumbung, yakni rumah adat tradisional Sumatera. Dan di halamannya ditanami sayuran dan buah khas Indonesia yang juga dipakai Ray untuk memasak hidangan di restoran kelas atas ini. Berbagai pohon buah tropis menyambut tamu yang datang ke warung Riri di San Diego, California. Pemiliknya, pasangan suami istri Dave dan Ray Sims, ingin membangun suasana Indonesia di restoran berbentuk rumah lumbung Sumatera, terbuat dari kayu jati dan kayu ulin daur ulang yang mereka beli di Bali. But we decided that, as we were shipping it, that it would be better to promote Indonesia through a traditional warung, but elevate it to a fine dining experience. So it's something different and unique. Di restoran yang hanya menampung 2 hingga 6 tamu untuk setiap kali makan, Ri yang awalnya memiliki bisnis catering Cooking with Ri menawarkan berbagai makanan khas Indonesia yang disajikan dengan mewah. Dengan konsep restoran fine dining, harga yang ditawarkan untuk 6 macam makanan, mulai dari makanan pembuka hingga penutup, berkisar dari $135 hingga $165 per orang atau lebih dari 2 juta rupiah. Tapi semua sih bilang harganya masih masuk di akal karena mereka datang ke sini nggak cuman datang makan terus selesai. Mereka ke sini tuh menikmati suasananya. Dengan konsep ini, target mereka memang bukan untuk menjaring tamu sebanyak-banyaknya, namun memberikan pemahaman sedalam-dalamnya mengenai Indonesia. It's not about how much money we can make, how popular can we get. It's about showing the Indonesian culture, showing the heritage, showing what good food from Indonesia really is. It's a beautiful, beautiful place. The chef was incredible. 5 out of 5, 2 thumbs up. Would highly recommend. Definitely coming back. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.